Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah tentang pemuda yang ahli maksiat yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dan restu daripada sang ibu. Berikut adalah kisahnya. Pada suatu waktu hiduplah seorang pemuda, sebut saja namanya Fulan. Ia hidup dengan penuh kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat seakan menjadi makanannya setiap hari. Karena kedurhakaannya itu, pada suatu ketika si Fulan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sakit parah separah-parahnya. Karena tidak kuat menahan sakit dan sadar bahwa itu sebab daripada kedurhakaannya dan tingkah lakunya selama ini, si Fulan pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas segala salah dan dosa. Ya Allah, aku mohon, ampunilah dosaku dan sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam diriku. Aku berjanji jika nanti sembuh, aku tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang selama ini aku lakukan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doanya. Fulan sembuh dari sakit parahnya. Namun tak berselang berapa lama, kedurhakaannya kemudian kambuh lagi. Ia kembali rajin melakukan maksiat kepadanya. Bahkan kali ini lebih rajin daripada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala kembali menghukumnya dengan sakit parah. Apa yang terjadi selanjutnya sama seperti perkara sebelumnya. Ia berdoa lagi kepada Allah, meminta ampun. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dan yang anehnya, setelah ia sembuh, ia berbuat hal yang sama berulang kali. Ia berbuat hal yang durhaka, begitu seterusnya. Kejadian seperti ini terjadi selama 5 kali. Na'udzubillah min zalik. Hingga pada suatu hari Hasan al-Basri, seorang ulama yang sangat terkenal pada zamannya, bertemu dengan si Fulan. Hasan al-Basri menasihatinya, "Wahai Fulan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu." Bukankah mengiyakan nasihat tersebut? Fulan justru menjawabnya dengan penuh kesombongan, "Wahai Abu Sa'id," atau panggilan Hasan al-Basri, atau yang dapat kita artikan sebagai Ayah Said. "Wahai Abu Sa'id, pergilah sana. Aku adalah pemuda dan aku siap menaklukkan dunia. Inilah darah muda." Begitu kata pemuda tersebut. Sepertinya ia sudah dekat dengan kematian, kata Hasan al-Basri kepada kawan-kawannya tak lama setelah percakapan ia dengan pemuda tersebut. Hingga tiba pada suatu saat ketika Hasan al-Basri sedang mengisi pengajian, saudara Fulan datang menemuinya. Orang yang datang ini mengabarkan bahwa Fulan sedang dalam keadaan sekarat dalam menghadapi kematian atau yang biasa kita kenal dengan sakratul maut. Hasan al-Basri memutuskan untuk mengakhiri pengajiannya dan berangkat menjenguk si Fulan. Kedatangan Hasan al-Basri disambut oleh ibu Fulan. Singkat cerita, sang ibu mengabarkan kepada Fulan Hasan al-Basri datang menjenguk. "Wahai Fulan, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala," perintah Hasan al-Basri kepada si Fulan. "Allah tidak akan berkenan memaafkan aku," jawab Fulan dengan pesimis. Hasan al-Basri menimpali, "Sungguh kamu menganggap Allah itu pelit. Sungguh ia adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang." Fulan lantas menceritakan bagaimana kedurhakaannya ini dan apa yang terjadi kepadanya karena apa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ia mengatakan bahwa ketika terakhir kali ia memohon ampun kepada Allah, ada suara yang berkata, "Tidak ada ampunan lagi untukmu kali ini. Sebelum-sebelum ini kamu telah diampuni dan diberi kesembuhan. Namun tetap saja engkau berbohong dan dusta." Selepas mendengarkan ucapan-ucapan Fulan, Hasan al-Basri pun lantas mundur diri. Entah karena apa, tindakan Hasan al-Basri yang langsung pulang ini ternyata membuat Fulan putus asa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan ini ia ungkapkan kepada sang ibu. Di akhir hidupnya yang tinggal menunggu detik itu, Fulan meminta tolong kepada sang ibu untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah agar sang ibu berkenan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah ia lakukan. Sang ibu langsung mendoakan seketika itu juga. Salah satu isi doanya adalah sebagai berikut ini. "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada anakku dan ampunilah dosa-dosanya."
Tak lama setelah itu Fulan benar-benar meninggal dunia, meninggalkan ibunya dan meninggalkan seluruh keluarganya. Dalam satu kesempatan sang ibu mendengar satu kalimat dari suara tanpa rupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati dan mengampuni dosa anakmu. Sahabat, begitu pula dengan Hasan al-Basri. Ia juga mendengar kalimat dari suara tanpa rupa yang mengabarkan bahwa Fulan telah diampuni. Setelah itu Hasan al-Basri bersama teman-temannya melayat ke rumah duka. Kisah ini sendiri terdapat dalam sebuah kitab Uyun al-Hikayat, karya daripada Ibnul Jauzi. Dalam kisah ini berisi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa seorang ibu. Itulah mengapa dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, ridha dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridha dan murka orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga daripada kisah ini baik saya sendiri dan sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.